Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rasyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab, dan di pagi hari Senin kita seperti biasa membahas kitab atau buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan pembahasan kita terkait tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita sendiri, yaitu buku yang ditulis sendiri oleh beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan di pertemuan terakhir kita sudah masuk ke proses pencernaan, bagaimana proses pencernaan dalam tubuh kita ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan insya Allah dilanjutkan hari ini oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Hafizahullah Ta'ala, dan kami persilahkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Para pemirsa dan pendengar Rasyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan masih membahas buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu tentang sistem pencernaan manusia. Kemarin kita bahas tentang lambung, lambung manusia. Ini adalah lambung makanan, tempat makanan diproses untuk diurai dan diambil saripatinya. Kemudian proses pencernaan ini dilanjutkan ke organ lain, yaitu usus. Manusia memiliki usus. Ini adalah bagian penyerapan saripati makanan, karena saripati makanan ini tidak langsung bisa diserap, harus melewati beberapa proses. Di antaranya adalah proses pencernaan di usus. Usus manusia itu sangat panjang. Ada dua usus kecil dan usus besar, small intestine dan large intestine. Usus kecil itu lebih panjang sebenarnya daripada usus besar. Pada manusia, usus besar itu mungkin 1,5 meter. Sementara usus kecil itu bisa 6-7 meter panjangnya. Jadi usus kecil itu sangat panjang, sampai 6-7 meter. Sementara usus besar tidak sepanjang usus kecil, dia cuma 1,5 meter saja. Nah, disinilah makanan itu akan dilanjutkan prosesnya sebelum nanti dibuang, yang menjadi sampah, ampas dan kotoran itu akan dibuang. Setelah badan sistem pencernaan kita berusaha sekeras mungkin untuk bisa menyerap saripati makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, makanan itu didorong perlahan, tidak langsung brol keluar, tidak, tapi didorong secara perlahan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, dengan gerakan mencekik serta berurutan
otot bagian dalam usus akan mendorong isi usus kecil ke arah usus besar, makanan gitu ya, yang melewati usus kecil ke arah usus besar, serta mendorong isi usus besar ke arah luar tubuh. Ya, kemudian kita pun buang hajat, istilah BAB. Ya. Nah, proses ini sama seperti memijat ya odol ataupun tabung pasta gigi gitu ya, untuk mendorong isinya sampai keluar ya, kalau kita punya odol ya, pasta gigi ya, nah itu kita dorong dia keluar dari tabungnya dengan gerakan memijit ya. Nah seperti itu otot-otot yang ada pada usus itu ya membuat gerakan memijit, mencekik ya secara berurutan ya, sehingga makanan itu terdorong ya menuju pembuangan ya, menuju pembuangan melewati usus kecil terlebih dulu, baru kemudian ya didorong secara perlahan ke usus besar. Nah kemudian makanan yang sudah menjadi sampah itu dibuang oleh tubuh ya, dan ini perlu. Maka dari itu kalau makanan ini nggak dibuang itu bisa jadi mudarat juga bagi kita, badan nggak enak juga ya, sembelit kata orang ya, luar biasa itu rasanya kalau sembelit ya. Makanan itu ya memang seperti itu, dia adalah benda asing ya, dia perlu diambil saripatinya, kita makan itu untuk menyambung hidup kan begitu ya. Memang seperti itu, makan itu untuk menyambung hidup, bukan hidup untuk makan ya. Karena apa, nikmat dari makanan yang kita makan hanya di mulut saja ya, kita rasakan. Setelah masuk ke dalam ya kita tidak merasakan kelezatannya ya, sudah selesai, tinggal prosesnya. Tidak semua makanan yang lezat itu bermanfaat bagi tubuh ya, ingat itu, tidak semua makanan yang lezat itu enak di mulut ya itu bermanfaat bagi tubuh, ada yang justru menjadi mudarat ya. Tidak semua makanan yang pahit itu, yang nggak enak di mulut itu ya mudarat. Boleh jadi dia adalah sesuatu yang bermanfaat ya bagi tubuh kita. Memang pahit di lidah, nah, begitu masuk tubuh itu bisa mengambil faidah dari makanan yang pahit tersebut. Nah itulah makan di dunia ini, beda makan di surga ya. Karena makan di surga kita nggak buang hajat, makanan itu nggak jadi kotoran, tidak melewati proses-proses yang kita sebutkan ini ya, karena kita makan di sana di surga itu untuk nikmat, untuk mencicipi nikmat ya. Nah kita makan di dunia ini kan untuk menyambung hidup, maka makanlah sekedar untuk menyambung hidup. Berlebihan itu mudarat juga begitu, maka ada perintah kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Nah demikian ya. Nah jadi proses terakhir, proses pencernaan yang terakhir yang dilewati oleh makanan itu adalah proses di usus ya, tadi kita sebutkan. Nah otot melingkar ini akan memijat usus sebanyak 8 sampai 12 kali per menit ya, per menit 8 sampai 12 kali, dan proses ini terus terulang sampai seluruh isinya bergeser ya. Maka otot juga ya yaitu perlu ya kita katakan kontraksi ya, dan perlu pemanasan sehingga otot itu bisa bekerja dengan baik. Seperti kita olahraga kan kita harus ada pemanasan ya. Nah maka dari itu otot ini juga akan berat bekerja kalau kita tidur ya, tidak terbantu dia untuk bekerja. Maka tidak disarankan atau dihindari kalau bisa tidur sesudah makan. Biarkan ya
beberapa saat, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, ya agar makanan itu ya sempurna pencernaannya di dalam tubuh. Dan tubuh juga siap untuk mencernanya, sehingga tubuh bisa mengambil saripatinya, ya, tidak menjadi penyakit bagi kita. Ya, tapi kadang-kadang ya kita itu kan suka lalai, ya, suka ya gegabah, ceroboh, ya, kita nggak peduli. Mungkin kemarin saya makan, habis makan tidur nggak mengapa, nggak ada masalah. Ya, kemudian itu jadi kebiasaan. Sekali dua kali mungkin nggak jadi masalah, ya, habis makan langsung tidur kan begitu ya. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, nah ini akan menjadi mudarat juga begitu. Ya, terutama sistem pencernaan kita itu tidak akan berfungsi bekerja dengan baik. Sementara itu poinnya, makanan itu apakah untuk keperluan rasa atau untuk keperluan tubuh? Atau kalau untuk keperluan rasa, silakan habis makan tidur, enak itu, mimpi indah kita. Ya, rasa jengkolnya, rasa petenya, ya rasa rendangnya masih ada di lidah kan begitu ya. Tidur pun mimpi indah mungkin ya. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, itu akan menjadi suatu keburukan bagi tubuh kita. Ya, maka para dokter juga tidak menyarankan ya kita itu tidur ya sudah makan. Ya, nah demikian. Kasih waktu ya untuk tubuh ya, karena dia tidak langsung bekerja dengan cepat, tidak. Dia ada proses yang harus dijalaninya. Ya, mulai dari di mulut, di tenggorokan, ya kemudian ditransfer ke lambung, lambung kemudian transfernya ke usus kecil, kemudian ke usus besar dan seterusnya. Ya, Allahu a'lam. Baik. Nah, kemudian proses ini terulang sampai seluruh isi ya, yaitu makanan itu yang ada di usus itu bergeser. Nah, kecepatan pergeseran makanan dalam usus kecil sekitar 1 cm per menit. Ya, 1 cm per menit. Itu pergeserannya ya, ya di dalam usus itu. Nah, tadi kita katakan usus kecil itu 6 sampai 7 meter. Ya, maka dengan demikian, ya, kalau kita bandingkan dia dengan panjang usus itu, atau ditambahlah dengan usus besar 1,5 cm, lebih kurang dia ada 8,5 cm, 1,5 meter, 1,5 meter, ya, ditambah 7 meter, jadi 8,5 meter. Ya, tadi kita sebutkan per menit 1 cm. Maka dengan demikian, makanan itu akan tertahan. Kalau di usus kecil, itu minimal 3 jam. Ya, 3 jam makanan tertahan di usus kecil. Ya, usus kecil tadi kan yang paling panjang ya. Kalau usus besar kan cuma 1,5 meter. Usus kecil itu sampai 7 meter. Ya, nah, kalau gerakannya pergeseran makanan itu adalah 1 cm per menit, maka lebih kurang ya, itu makanan akan tertahan di usus kecil sekitar 3 jam. 3 jam. Nah, demikian. Nah, jadi maka dari itu, kalau kita habis makan, ya jangan langsung tidur, ya. Minimal kita ya duduk, ya, ataupun ya melakukan aktivitas, ya, nah yang ringan kan begitu ya. Ya, sekedar agar makanan itu bisa terproses dengan baik di dalam tubuh. Nah, demikian ya. Banyak orang-orang yang lalai ya terhadap kesehatannya. Ya, salah satunya adalah karena mereka membiasakan diri makan tidur sudah makan. Apalagi makan besar ya. Kalau makan kecil mungkin tidak begitu parah akibatnya. Tapi kalau makan besar, dia baru makan besar habis itu tidur ya. Sekali dua kali tadi kita sebutkan mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, maka ini bisa membahayakan kesehatannya ya. Nah, demikian ya, dia akan mungkin
akan mengalami masalah pada pencernaannya. Ya. Nah, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Jadi ternyata usus kita itu panjangnya 4 kali lipat daripada tinggi badan kita. Ya. 4 kali lipat dari tinggi badan kita. Ya. Nah demikian. Baik. Itulah panjangnya perjalanan makanan di dalam tubuh yang harus mereka ataupun makanan ini lewati. Nah, baru kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Nah, setelah meninggalkan lambung, selanjutnya makanan akan diolah di dalam saluran pencernaan super panjang, yaitu usus tadi ya. Nah, organ terpanjang ini terdiri atas 2 bagian besar. Yang pertama adalah usus kecil dan yang kedua adalah usus besar. Masing-masing dari keduanya memiliki fungsi spesial. Fungsinya berbeda. Ya. Nah, jadi antara usus kecil, usus besar memiliki fungsi masing-masing. Panjang usus kecil orang dewasa yang masih hidup, ya, yang masih sekitar 3 meter. Ya, akan tetapi pada orang yang sudah meninggal, organ ini mengendur, memanjang hingga dapat mencapai 7 meter, 2 kali lipat lebih. Nah, bagian terakhir usus kecil bersambung langsung ke usus besar yang panjangnya mencapai 1,5 meter. Nah, panjang usus secara keseluruhan bisa mencapai 3 atau 4 kali lipat tinggi rata-rata orang dewasa. Nah, itu usus kita. Nah, terbukti bahwa usus kecil mengerjakan sebagian besar tugas pencernaan makanan. Ia menyerap sari-sari makanan yang telah diolah untuk melaksanakan untuk ya diserap oleh tubuh. Maka dari itu kesehatan usus itu sangat penting untuk dijaga. Ya, sangat penting untuk kita jaga. Ya, nah, mungkin kita pernah dengar ya salah satu ya yang bisa membersihkan usus itu adalah mungkin seperti minuman yogurt kan begitu ya. Ya mungkin semua sudah tahu itu untuk kesehatan usus ya, minum yogurt kan begitu ya. Nah, laban kalau dalam bahasa Arabnya ya, itu salah satu minuman yang digemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya. Nah, itu salah satunya untuk merawat usus tadi ya. Nah, demikian ya. Nah, supaya ya tentunya di ususnya ada bakteri-bakteri yang bermanfaat ya. Nah, ya karena makanan itu kan sedang diproses ya, pembusukan sudah mulai terjadi di situ. Jadi memerlukan yang namanya bakteri-bakteri yang bermanfaat ya. Nah, bakteri-bakteri yang berguna. Nah, salah satu makanan yang baik untuk menjaga kesehatan usus itu yang mungkin yang selama ini kita kenal adalah yogurt. Nah, terbukti ya, ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa tempat atau orang-orang yang membiasakan di situ mereka minum yogurt setiap hari, usianya lebih panjang katanya. Gitu ya. Usia itu kan ajal kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuma ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menjaga ya kesehatan kita. Nah, salah satunya itu tadi itu ya. Ya cenderung umur orang-orang di tempat itu ya lebih panjang. Nah, karena mereka membiasakan minum yogurt ya. Ada beberapa negara yang di situ banyak lansianya ya. Ya, misalnya Bulgaria, Jepang dan ternyata setelah diteliti ya kebiasaan mereka di situ adalah minum yogurt ya laban berarti. Nah, jadi ya mungkin itu ikhtiar yang bisa kita lakukan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, kenapa penting menjaga kesehatan dan kesehatan usus ini karena di situ ya salah satu ya kita katakan bagian di mana sari-sari pati makanan itu diserap ya sari-sari pati makanan itu diserap oleh tubuh. Ya kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Ya, disebarkan
ya, sari-sari pati makanan yang telah diolah itu diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, dan untuk dapat melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan optimal, ya, usus kecil ini dilengkapi dengan dua lapisan otot, ya, dua lapisan otot. Berbagai kelenjar yang menghasilkan aneka ragam zat-zat pencerna, ya, itu dilengkapi juga dengan apa? Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan aneka ragam zat pencerna, serta suatu sistem struktural yang melipat gandakan luas permukaannya. Nah, itu usus. Nah, sebelum masuk ke usus kecil, makanan itu terlebih dulu dicampur aduk dengan zat pencerna lambung hingga merata sampai menjadi seperti bubur encer. Diencerkan, ya, pengenceran makanan. Zat yang kita tahu yaitu asam disemprotkan di lambung. Asam ini keras, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Supaya makanan itu lunak dan encer seperti bubur. Nah, setibanya di usus, yaitu usus kecil, bubur encer tadi akan segera menjalani proses lanjutannya, dilanjutkan prosesnya. Dan ini proses ini lebih rumit lagi. Di sini bubur makanan itu akan dikocok, kemudian dicampur aduk dengan beraneka ragam zat pencerna. Dan gerakan mengocok ini dilakukan sebanyak 10-15 kali per menit oleh otot lapisan luar yang membujur sejajar dengan panjang usus tersebut. Jadi luar biasa, ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana makanan itu diproses di dalam tubuh kita. Ya, maka, ya, kita katakan sayangilah diri kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu, ya, ya. Nah, ya, maka kita katakan untuk meringankan kerja sistem pencernaan bagian dalam atau organ dalam tubuh kita, itu makanan, ya, jangan terburu-buru makan. Ya, nah ini kadang-kadang yang sering suka kita langgar. Ya, kita tidak mengunyah makanan itu di mulut. Ya. Buat apa Allah ciptakan gigi, ada lidah untuk mengoper makanan itu kanan kiri, kan begitu, ya, dan untuk menelannya masuk ke dalam. Ya, nah untuk apa Allah ciptakan itu? Ya, salah satunya adalah tentunya bukan hanya hiasan gigi itu, ya, tapi untuk apa? Untuk melumat, ya, untuk mencerna makanan, mengunyah makanan. Ya, itu gigi. Makanya kalau orang yang sudah tanggal giginya, udah tua mungkin, maka makanan yang cocok bagi mereka adalah yang lembek-lembek, yang lunak-lunak. Nggak cocok lagi makan yang keras-keras. Ya, mungkin makannya sudah bubur. Maka ya masuk itu sudah jadi bubur dia. Di dalam itu nggak susah lagi prosesnya. Karena faktor usia, ya. Kalau masih muda makanan yang keras-keras, ya, ya mungkin juga masih mentah, ya, mungkin masih kuat badannya, ya, nggak lewat di atas, di dalam dilumat dia dengan, ya, kita katakan sistem pencernaan yang masih muda, masih segar, masih fresh. Tapi orang tua, ya, mungkin sistem pencernaannya sudah bermasalah. Salah satu yang juga mengalami penuaan pada tubuh kita adalah sistem pencernaan. Sudah banyak keluhan mungkin, ya, lambungnya juga sudah tak bisa makan banyak. Itu sudah kode-kode sebenarnya, ya. Artinya apa? Lambung nggak nerima makanan yang banyak, nggak seperti waktu muda dulu. Ya, maka yang mengalami penuaan pada tubuh kita itu adalah sistem pencernaan organ dalam kita, bagian dalam kita. Maka kita juga harus selektif memilih makanan, ya. Dan ya tentunya, ya, namanya juga faktor usia, ya. Itu kan umur nggak bohong istilahnya, umur nggak bisa bohong, ya. Nah, kadang-kadang kita yang nggak tahu umur, ya.
nggak tahu diri, nggak tahu ya usia, ya. Nah, masih makan seperti anak muda. Ya, mungkin di mulut sama aja, tapi di dalam berbeda. Ya. Nah, kita terasa ya, semakin tua ya, kita misalnya sudah kepala 5, apalagi kepala 6, itu mulai, kalau kepala 4 sudah mulai apa ya, mulai terasa. Ya, makan sudah nggak congok seperti dulu. Makan banyak sedikit saja sudah berat badan itu. Ya, kayak lambung itu nggak nggak menerima gitu, memerintahkan kita untuk berhenti. Ya, mungkin yang umurnya 50-50-an lah ya, merasakan hal tersebut ya. Dia makan nggak congok waktu muda dulu. Kenapa? Ya, bukan mulut yang nggak mau, tapi organ dalam ini ya, sistem pencernaan organ dalam itu yang memang sudah nggak mampu. Ya, dia sudah mengirimkan ya apa namanya sinyal kode ke kita, ya udah jangan makan banyak-banyak kan gitu ya. Nah, kita pun nggak bisa congok ya seperti dulu ya, makan banyak nggak bisa lagi gitu. Baik. Nah, kalau dulu mungkin makan durian satu pick up kata orang gitu. Nah, sekarang satu biji aja sudah nek gitu ya, istilahnya nek gitu. Nggak mampu lagi. Nah, artinya kita udah nggak muda lagi itu ya. Artinya apa? Sistem pencernaan kita sudah mengalami penuaan. Tapi sayangnya, ya seperti lambung, usus, ya, ini kan nggak bisa kita lihat. Dia berkerut seperti kulit kita. Kita berkaca, udah tumbuh uban, udah tua kan. Ya, dulu hitam, sekarang putih, ya udah tua. Ya, dulu kencang kulitnya, sekarang sudah kendor, sudah tua kan. Ya, kita tahu penuaan itu. Tapi organ dalam kita kan nggak tahu. Apa kita bisa lihat usus kita tiap hari? Apa kita bisa lihat lambung kita tiap hari? Yo, ini lambung saya sudah mengalami penuaan ini. Enggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Karena dia mengirimkan sinyal kepada kita, ke otak gitu. Ya udah tua, jangan banyak makan seperti anak muda dulu. Jadi kasih pesan itu. Cuma kadang-kadang pesannya masuk nggak dibaca kan, ya. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang. Nah, maka salah satu cara menjaga kesehatan di masa tua adalah kita menjaga makan. Ya, nah demikian. Kita sudah mulai selektif lah terhadap makanan-makanan yang kita makan. Ya, ini kita sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, demikian para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang jadi ada fenomena ya yang terjadi pada diri kita, yaitu mencret dan diare. Kenapa itu ada? Mungkin setiap orang pernah mengalami itu ya fenomena mencret dan diare. Sebenarnya itu adalah langkah penyelamatan, perlu itu ya, apabila terjadi sesuatu yang darurat, emergensi. Ada emergensi, maka terjadilah itu. Ya, kita pun mencret, kita kena diare. Artinya ada sesuatu yang terjadi pada sistem pencernaan bagian dalam. Maka terjadilah fenomena tersebut. Ya, nah di dalam usus kecil, pergerakan mencekik ini terjadi perlahan-lahan dan tidak teratur. Nah, hal ini perlu agar makanan tinggal cukup lama sehingga dapat dicerna dan diserap dengan tuntas. Tadi 1 cm per menit, ya, 1 cm per menit pergeserannya. Ya, kalau tadi panjang usus 3 meter, usus kecil 3 meter ya, 67 itu kalau sudah meninggal, ya. Ketika dia masih hidup 3 meteran ya. Itu lebih kurang berapa jam? 3 jam yang waktu yang diperlukan untuk melintasi usus kecil. 3 jam lama. Tapi kenapa ada fenomena
makanan itu nggak lama, nggak sampai 3 jaman, 1 menit 2 menit keluar. Itulah fenomena yang disebut mencret atau diare. Istilah medisnya diare, dia diare. Kenapa perlu lama? Tidak setiap kita buang air mencret. Makanan itu perlu lama tinggal di usus supaya bisa dicerna dan diserap. Kemudian setelah dicerna dan diserap, diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Ya. Nah, namun jika makanan ya yang masuk itu mengandung kuman, penyakit atau racun, ini coba lihat ya bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, manusia itu Allah ciptakan ya sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik fungsi. Sudah ada sistem yang bekerja secara otomatis untuk menjaga hidup kita, menjaga kelangsungan hidup kita, karena kita ini adalah khalifah di muka bumi. Ada apa-apa yang masuk agak aneh, kita ada reaksi namanya muntah, kita keluarkan lagi, imma itu dalam bentuk kita muntah, atau kalau sudah terlanjur masuk, nggak bisa dimuntahkan, ya ada cara lain yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan yang tidak manfaat tadi, yang mudarat tadi melalui fenomena yang bernama mencret. Jadi mencret itu bukan nggak ada manfaatnya. Ustadz, kenapa saya mencret? Ya itu mungkin ada sesuatu yang memang perlu terjadi. Ya, terjadi seperti itu maksudnya, ya supaya kita selamat. Begitu luar biasanya sistem ya yang dibangun oleh tubuh kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita, karena makanan ini berbahaya, kalau ternyata diserap oleh tubuh sesuatu yang racun, kita bisa mati. Ya, ada demikian. Baik. Nah, jadi jika makanan yang masuk itu mengandung racun tadi ya, maka otot melingkar tersebut akan bekerja jauh lebih cepat dan kuat, keras, agar makanan dapat dengan cepat pula digeser dan dibuang keluar sebelum si kuman masuk dan merusak tubuh kita. Wow. Ya, pergerakannya lambat sebelumnya ya tadi. Nah, begitu ada yang macam ada sensornya aja ya. Ya begitu masuk itu sesuatu yang mudarat, racun, sesuatu kuman dan ya penyakit ya ataupun sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, maka pergerakan ya otot tadi ya yang gerakannya melingkar tadi itu menjadi lebih cepat dan lebih kuat, lebih keras, agar makanan yang mengandung racun tadi itu dapat cepat pula digeser dan dibuang keluar tubuh sebelum merusak tubuh kita. Ya, sebelum merusak tubuh. Makanya ya, jangan makan yang terlalu pedas. Efeknya itu bisa mencret. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan tubuh juga. Kenapa orang yang nggak biasa makan cabai, misalnya orang Eropa kan gitu ya, kalau dikasih cabai bisa mencret ya. Karena tubuhnya tak terbiasa itu. Ya, itu suatu hal yang sangat asing bagi tubuhnya dari kecil yang nggak makan seperti itu, ya maka yang terjadi adalah tubuh dia akan mengeluarkan lebih cepat makanan itu dalam bentuk ya itu tadi mencret, kena diare. Ya kita juga ada sebagian orang yang nggak biasa makan keju, begitu makan keju mencret ya, karena tubuhnya tidak terbiasa dengan itu. Tapi juga ya, kalau kita yang udah biasa aja, ya makan cabai, kalau terlalu pedas bisa mencret juga kan begitu ya. Karena sudah tidak bisa dihandle lagi oleh tubuh kita, sehingga ya mau nggak mau lah, kena mencret lah kita, kan begitu ya. Nah itu untuk kemaslahatan kita juga. Nah demikian. Nah ini ditandai oleh keluarnya sisa makanan yang belum diolah secara tuntas, ya berbentuk bubur encer melalui dubur atau dikala buang air besar. Singkatnya, terjadilah diare atau mencret dalam kondisi demikian. Dan inilah langkah penyelamatan yang tidak kita sadari. Dan
di luar kerja otak sadar, di luar kerja otak sadar. Kita nggak tahu lagi itu ya, kita nggak bisa mikirkan lagi. Ya, maka ada orang yang mengatakan ini cuma sebagai humor saja. Yaitu apa? Yang paling kecepatan yang paling cepat di dunia itu adalah mencret. Kenapa? Belum terpikir sudah basah istilah. Ya, belum kepikir sudah basah. Karena saking cepatnya dia. Jadi memang tubuh perlu ya gerak gercep ya, gerakan cepat itu untuk agar ya tubuh ini tidak mudorot karena makanan itu. Karena kadang-kadang kita yang masukkan sendiri ya, kita yang memasukkan sendiri makanan itu ke dalam tubuh kita. Ya dalam beberapa kejadian mungkin nggak sengaja dia makan itu kan nggak tahu dia. Ya kadang-kadang sudah masuk. Kalau itu sangat berbahaya, maka fenomena yang terjadi adalah muntah. Nah, kita sudah bahas ya tentang muntah itu. Kenapa manusia muntah? Misalnya dia makan makanan yang basi, ya, makanan yang basi atau makan satu yang nggak pantas dimakan. Nah, itu sebelum masuk ke lambung, ya, sebelum masuk ke lambung di proses lambung itu sudah dimuntahkan. Itu fenomena pertama. Fenomena kedua, kalau sudah masuk ke lambung, apalagi sudah masuk ke usus kecil, maka proses yang harus emergensi yang harus dilakukan oleh tubuh adalah mencret. Ya, maka dari itu ya kadang-kadang kita kan ngeluh aja hidup ini. Mencret ngeluh kita, aku mencret kan begitu ya. Ya. Padahal mungkin itu untuk keperluan tubuh kita juga kan begitu. Dan itu karena kesalahan kita yang makan asal makan kan begitu ya. Semua masuk. Nah, akhirnya terjadilah ya sesuatu yang ya apa namanya yang emergensi pada diri kita ya, kita pun kena diare, mencret, dan akhirnya ya sebagian orang yang nggak biasa makan pedas itu sampai diare sampai makan rumah sakit gitu. Ya, saya punya teman orang Jawa pergi ke Sumatera makan nasi Padang yang bumbunya kuat, pedesnya sangat, ya, langsung diare dia kan begitu. Karena di sana makannya mungkin nggak seperti itu. Nah, kenapa? Karena tubuhnya tidak terbiasa dengan itu, ya. Nah, kemudian juga belum bisa untuk mencerna makanan-makanan seperti itu. Nah, maka ya efeknya seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Allah bisa. Baik. Nah, ini supaya kita mengenal diri kita ya dan mensyukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah kita. Maka ya, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah menjaga kesehatan tubuh kita ya. Ya, ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, maka dari itu salah orang yang mengatakan ini badan kan badanku. Boleh saya tanya kepada orang yang berkata seperti itu, berapa banyak dia berpikir tentang tubuhnya, aktivitas tubuhnya, banyak bekerja di luar otak sadar. Dia nggak memikirkan itu, dia tidak merencanakannya, dia tidak menyusun langkah, dia terima bersih. Dia terima bersih saja. Lalu siapa yang menggerakkan, yang menjalankan proses? Ya, penciptanya tentunya. Allah yang menciptakan sistem tersebut. Ya. Nah, kita tinggal terima bersih. Tadi kita katakan itu semua bekerja di luar otak sadar kita. Maka dari itu jangan katakan ini tubuh kan tubuhku, badan kan badanku. Ya kadang-kadang manusia itu suka songong seperti itu, sombong dia bilang seperti itu. Ya ada masalah sedikit, ngeluh dia. Ya sebelumnya dia mengatakan ini kan badanku suka-suka aku lah. Mau makan ini, mau makan itu, ya kan perutku katanya. Begitu kena dia baru, ya nggak bisa ngomong dia. Ya baru ampun dia, baru berdoa dia minta kepada siapa? Pencipta. Orang itulah manusia kalau sudah sakit gitu kayak gitu tingkahnya. Lupa dia dulu gimana dia sombongnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu ya terhadap Rabb-nya lakanud, sungguh sangat kufur.
Ya, itu kita ketika kita baca itu ya, ayat dalam surat Al-Adiyat itu harusnya kita berkata itulah aku. Karena memang Allah bercerita tentang manusia, pencipta manusia bercerita tentang manusia. Ya, sungguh naif, keterlaluan kalau manusia itu tidak mengakuinya. Yang bicara pencipta manusia, innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh dia benar-benar menyaksikan hal itu, yaitu kekufurannya itu. Menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kan kita kadang-kadang baru sadar kalau kita sudah kena musibah, sakit misalnya. Baru kita sadar, wah ini karena tadi. Baru kita sadar, sebelumnya wah kita sombong. Ya, wah, makan seenaknya, makan sesukanya kan begitu ya. Ya, gak peduli dengan etika-etika, adab-adab makan dan kesehatan. Nah, ketika kita sudah jatuh sakit, baru kita menyesal. Aduh, sungguh saya terledor, sungguh saya ini gegabah kan begitu ya. Baru kita akui, para jemaah kaum muslimin dan muslimat. Baik, jadi kita lanjutkan ya. Dan karena itu ya, khusus ini dilengkapi ratusan juta sel saraf. Ya, ratusan juta sel saraf. Nah, ini luar biasa. Kenapa ya sampai ratusan juta sel saraf? Karena dia bekerja di luar otak sadar kita, di luar kerja otak sadar. Ya, maka saraf-saraf itulah yang menggerakkan. Ya. Jadi melihat betapa rumitnya proses pencernaan makanan tersebut, rumit ya, rasanya mustahil manusia mampu mengatur seluruhnya dengan perintah otak sadar. Mustahil. Ya, kita nyuruh khusus untuk bekerja lebih cepat karena makanannya ini mudarat, perlu dikeluarkan dengan segera, emergensi, nggak bisa ya. Tadi kita katakan mencret lebih cepat karena belum dipikir sudah keluar, itu dia. Nggak mungkin dipikirkan lagi itu, nggak kepikir ya, kepikir mana toilet kan gitu ya, kalau mau mencret kan gitu ya. Kadang-kadang belum buka celana aja udah keluar dia, begitu cepatnya gitu. Wah, oke gitu Ustaz. Kenapa ada mencret? Karena perlu dikeluarkan. Mau mudarat badan kita. Nggak mencret ya justru jauh lebih berbahaya. Ya, kadang-kadang kalau mencret kan kita jengkel kan gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai keluar sebelum buka celana kan gitu ya. Malu. Tapi perlu. Nah, jadi itu tidak mungkin, mustahil manusia mampu mengatur semua itu dengan perintah otak sadarnya. Maka kembali lagi kita hidup ini dengan kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah, dengan nama itu Allah pertama kali memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya di dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, maka dengan kasih sayang Allah menciptakan sistem saraf yang independen, tersendiri pada saluran pencernaan manusia. Bukan hanya di usus, mulai dari tenggorokan sampai dubur. Sistem saraf inilah yang mengatur seluruh kegiatannya, sehingga makan kita jadi bermanfaat. Ya, kita bisa melangsungkan kehidupan kita dengan makan. Ya, nah, jadi perlu sistem saraf yang tersendiri untuk mengatur semua aktivitas itu. Aktivitas yang namanya pencernaan itu. Nah, jumlah sel saraf itu yang ia membentuk jaringan saraf itu mencapai 100 juta sel saraf, 100 jutaan sel saraf. Jumlah yang hampir sama banyaknya dengan sel saraf pada sistem saraf tulang belakang
yang mengontrol semua gerakan tubuh kita. Itu kan sel saraf tulang belakang. Ini hampir sama yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa kita bisa bergerak, ada refleks, ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ya, manusia luar biasa, ya, punya gerakan sampai kita katakan 8 arah, atas bawah, kanan kiri, depan belakang, ya. Nah, itu sel saraf tulang belakang yang mengaturnya. Nah, sel saraf pencernaan itu hampir sama banyaknya dengan sel saraf tulang belakang. Jadi terpisah dia, ya, tidak nyambung ke otak, ya, tidak nyambung langsung ke otak, walaupun semua saraf kaitannya ke otak, tapi dia tidak langsung, dia bekerja secara independen. Allah, itu dia keagungan, ya, kita katakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti masih kita lanjutkan ini, ya, masih berkaitan dengan pencernaan kita, bagaimana mengurai racun menjadi gizi. Ini bagian terpenting di dalam sistem pencernaan. Sadar nggak bahwa banyak yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sebenarnya racun. Ya, bahkan ada yang memang kita sengaja makan racun, yaitu obat untuk membunuh penyakit yang sudah terlanjur masuk ke tubuh. Kita perlu racun. Nah, kita makan obat. Obat itu mengandung racun. Lalu bagaimana apabila racun yang ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja kita masukkan ke dalam tubuh? Bagaimana mengurai racun itu? Ya kan, menjadi sampah dibuang dan menjadi gizi diambil manfaatnya oleh tubuh. Ya, itu akan kita bicarakan nanti. Jadi kenalilah diri kita supaya kita lebih tebal syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak hidup tanpa mikir, gitu ya. Banyak orang hidup kan tanpa mikir, ya, untuk apa saya tahu semua ini? Yang jelaskan saya sudah menerimanya, ya, ya. Makanya Allah perintahkan kita untuk memperhatikan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, nah, perintah untuk memikirkan, ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami di seluruh ufuk dan pada diri mereka sendiri. Ini juga ada manfaatnya untuk kesehatan kita, ya. Kesehatan itu enggak gratis. Kesehatan itu anugerah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita cuma bisa mohon saja kepada Allah dan menjalani ikhtiar. Ya, Allah. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630 atau bisa melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama, atau juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan dari kami dulu di studio. Tadi ada disebutkan oleh Ustadz bahwasannya Nabi menyukai atau gemar juga minuman yogurt tadi ya Ustaz, atau susu fermentasi atau gimana gitu ya Ustaz. Dan apakah ketika kita minum ini diniatkan untuk mencontoh Nabi, apakah mendapatkan pahala gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, dua-duanya bisa kita dapatkan. Kita melaksanakannya karena Nabi menyuruhnya. Ada hadis yang berbunyi tadawau bi albanil baqar, ya, berobatlah kamu dengan susu sapi. Ada hadisnya, hadisnya sahih. Saya kan Al-Albani, ya. Jadi salah satu tibun nabawi, Nabi mengatakan berobatlah kamu, ya, dengan minum susu sapi, ya. Albanil baqar
susu sapi. Ya, baik susu yang murninya ataupun yang sudah difermentasi ya. Karena menurut ada laban, ada halib ya. Nah, ya baik itu susu murninya maupun ya susu fermentasinya atau namanya yogurt ya atau laban itu bermanfaat bagi tubuh kita ya, samping kita melaksanakan anjuran Nabi tibun nabawi kan begitu ya, ya, ya seperti kita minum abu sauda, madu dan lain-lain sebagainya, samping kita minum itu untuk kesehatan, kita juga mengiatkannya untuk ya melaksanakan sunnah ya. Ya setelah susu jangan berkumur karena ada asap padanya kata Nabi kan begitu ya. Nabi tidak menolak apabila diberi dua hal, parfum dan bantal, dan dalam riwayat lain yaitu susu. Nabi tidak pernah menolak pemberian susu. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya nah demikian. Ya mudah-mudahan namanya juga ikhtiar ya. Ya bukan pasti panjang umur kita kan, masalah umur kan nggak ada yang tahu. Ya kalau ada yang tahu ya enak kan begitu ya. Nggak enak juga karena kita nggak seru hidupnya jadinya kan begitu. Sudah tahu jam berapa, menit berapa dia lewat kan gitu ya, dia mati. Itu kan rahasia ilahi. Cuma kan ya itulah dia kita katakan hikmah ilahi agar kita bisa melakukan ikhtiar. Ya, nah salah satunya ya itu tadi ya. Menjaga kesehatan adalah bentuk ikhtiar juga. Kalau masalah panjang umur atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bisawab. Maka dalam Islam kan ada tibun nabawi. Ya. Ada orang berkata, kenapa kita harus bicara kesehatan ini itu ya pas seperti kita takut mati gitu ya. Bukan masalah takut mati, kita jaga kesehatan bukan karena takut mati. Supaya kita bisa memaksimalkan hidup. Ya. Karena sebagian orang itu kan nyinyirnya aja. Nah, kita bicara tibun nabawi, kita bicara ini semua ya, mengenali tubuh kita untuk kita bisa menjaga kesehatannya. Nah, dibilang takut mati. Ya kalau mati sekaligus nggak apa-apa. Kalau kita sakit-sakitan, ya hidup jadi beban orang lain, nah itu kan menyedihkan, memilukan. Nah demikian. Ya mudah-mudahan lah kita tidak sampai seperti itu kan. Kita bisa memaksimalkan hidup ya di sisa-sisa usia kita. Ya, kita bisa berbuat, ya berkarya, ya. Itu yang penting kan, beribadah dengan baik, ya. Bermanfaat hidup kita untuk orang lain karena kita sehat, ya karena kita punya kekuatan. Ya. Kalau sudah berbaring lemah karena sakit, bisa buat apa? Ya, lebih susah lagi kalau menyusahkan orang lain kan begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan kembali kita persilakan para pemirsa Rasyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa melalui pesan WhatsApp atau juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik Ustadz, mungkin sebagai penutup aja Ustadz di pertemuan ini, pertanyaan dari kami tentang sesuatu yang disebut sebagai atau bagian dari tibun nabawi gitu Ustadz. Kadar atau komposisi penggunaannya Ustadz, adakah diatur oleh syariat atau maaf Ustadz, atau sesuatu yang memang harus kita ikhtiarkan atau yang boleh kita ikhtiarkan gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Ya untuk kadarnya tentu harus dikonsultasikan dengan yang memiliki ilmunya ya, tabib atau sinsi atau dokter ya. Nah karena berlebih-lebihan juga semuanya nggak bagus. Obat juga berlebih-lebihan juga nggak boleh ya. Nah semuanya ada takarannya kan begitu ya. Tetap berlaku padanya kaidah umum kulu wasyrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Maka obat itu pun ada dosisnya kan, apalagi obat kimia. Kalau berlebihan bisa keracunan obat. Nah, efeknya bisa berujung kepada kematian juga. Ya, demikian juga tibun nabawi sama. Semua ada kadarnya, ya. Berlebihan itu tidak dibenarkan. Ya. Nah,
Jadi berobat itu tidak dengan cara yang instan. Wah, ini karena sudah agak genting kritis, ya minum haba soda 1 kilogram per hari, ya itu mudarat juga nanti. Masalahnya badan kita nggak akan bisa menghandle itu. Ya, jadi semua ada takarannya, semua ada dosisnya. Nggak boleh berlebih-lebihan juga, termasuk di dalam berobat. Ya, nah bukan seperti orang kalap. Maka coba lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan treatment kesehatan. Apa kita katakan dadakan gitu? Wah, ini karena sakit, wah, jor-joran begitu ya? Tidak, ya nggak seperti itu. Nah, misalnya tadi kita minum susu, ya kalau berlebihan sampai 10 liter per hari, ya itu badan bengkak nanti. Nggak mampu dia, badan itu ada batasnya, ada limitnya juga. Maka kenali badan kita bagaimana kerjanya. Maka kalau kita minum susu kebanyakan, mencret juga ujung-ujungnya. Kenapa? Ya karena kadarnya terlalu banyak, berlebihan. Ya, minum air, jangankan susu, minum air putih saja kalau kebanyakan muntah, ya mudarat juga. Apalagi yang lain, air putih yang jelas-jelas ya kita katakan nggak ada apa-apanya selain air kan begitu. Tapi kalau kebanyakan juga efeknya nggak baik bagi tubuh. Nah itu berlaku untuk semua. Walatus rifu itu jangan berlebih-lebihan. Ya ada makan aja ada takarannya. Sehari berapa kali kan begitu ya. Sekali makan berapa banyak ya. Itu kan ada takarannya semua. Enggak makan seperti orang kalap kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang perlu kita ketahui ya. Maka untuk kadarnya, dosisnya perlu dikonsultasikan kepada ahlinya, mungkin ke sinsit, tabib, dokter, ya atau orang-orang yang herbalis ya yang ngerti cara penggunaannya dan bagaimana kadarnya ya. Wallahu a'lam. Maka Nabi mengatakan alimaman alima jahilaman jahil, berkaitan dengan obat yang Allah turunkan bersama penyakit. Tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Ya karena semua masih ada obatnya kecuali pikun, mati. Ya itu nggak ada obatnya. Ya itu nggak ada obatnya. Kalau udah kena pikun, herbal apapun nggak ada, anti pikun nggak ada, nggak bisa sembuh itu kalau sudah pikun. Yang kedua mati, al-maut, itu nggak ada obatnya. Ya selain itu masih ada. Tapi apa kata Nabi, alimaman alima jahilaman jahilah. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya nggak semua tahu, nggak. Ya, itu ilmu yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki. Maka dalam hal ini perlu ya dikonsultasikan kepada orang yang memiliki ilmu dan mengerti dia ya pengobatan tersebut dan tata cara penggunaan ya. Wallahu a'lam. Baik para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan pagi ini. Manfaat aku lupa hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan, bimbingan dan arahnya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih di pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan tentunya masih di hari dan jam yang sama, dan insya Allah tetap di saluran dakwah keluarga Islami Rosyad TV. Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.